Dalam hubungan internasional, yang utama bagi Indonesia harus tentunya kepentingan geopolitik kita dan kepentingan ekonomi kita. Karena itu yang utama adalah kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri Indonesia. Kita harus menjaga kekayaan kita harus mengelola kekayaan kita harus hilirisasi supaya nilai tambah berpuluh-puluh kali naik. Kita kumpulkan kekuatan aset-aset dan keuangan kita sejahterakan rakyat kita, baru kita akan disegani, kita akan didengar oleh semua negara, terutama negara-negara selatan. Kita sekarang pun sudah jadi panutan bagi banyak negara di Afrika. Begitu banyak negara di Afrika sekarang melihat ke kita, datang ke kita, minta belajar dari kita, karena kita dianggap negara selatan yang cukup berhasil. Inflasi rendah, pertumbuhan masih ada, neraca perdagangan kita bagus, surplus perdagangan mungkin 5 tahun berturut-turut. Kita sekarang jadi panutan. Jadi leadership kita di dunia, di hubungan internasional akan tercermin dan terimpak oleh keberhasilan kita mengelola kekayaan kita, menghilangkan kemiskinan di negara kita, rakyat kita, meraih teknologi, menjadi negara industri. Itu yang akan membuat kita memimpin dunia selatan. Terima kasih. Baik, selatan kita punya potensi yang hebat. Kita punya sumber daya alam yang sangat bagus. Kalaulah kita mau konsentrasi saja untuk bisa menuntaskan kekuatan yang berbasis pada sumber daya alam, ambil satu saja, teknologi baterai. Maka kalaulah kemudian kita akan bekerja sama dengan selatan-selatan, nikel kita miliki. Tapi boksit, ya, kita bisa share dengan beberapa negara yang lain. Ada juga litium umpama dengan Argentina. Maka kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan ekonomi akan besar. Ini menciptakan lapangan kerja dan kita menyiapkan jemput bola SDM yang unggul untuk bisa meraih itu, dan kekuatan itu akan berimbas kepada rakyat kecil. 1, butuh lapangan kerja. 2, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktunya habis. Baik. Oke. Waktu di sana habis, waktu sini baru mulai. Gitu dong. Debat semalam unjuk gigi soal pertahanan. Nih, udah hadir nih semua nih. 3 tim ses pada pagi hari ini sudah ada Mas Billy Nero Tumilena, juru bicara muda Timnas. Amin. Selamat pagi Mas Billy. Pagi. Kemudian juga Mas Astrio Velgen, juru bicara muda TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi Mas Astrio. Kemudian juga Mas Noto Suneto, juru bicara muda TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Mas Noto. Waduh, salamnya begitu ya. Ini kayaknya semalam nih nobar di mana nih pada nih? Langsung di itu di Istora atau di? Oh enggak, kalau ke saya kemarin kebagian jadwal piket di Media Center. Media Center. Markas pemenangan kita di. Kalau Rio nonton langsung? Kebetulan ngisi di stasiun lain kemarin. Oke. Dinas juga di TV lain. Oh, barengan juga di TV lain. Kebetulan enggak, baru pertama kali ketemu. Oh, baru pertama Tapi kali. aura persahabatan sudah mulai terlihat. Nah, walaupun baru pertama kali Kayak bertemu. semalam ya, kayak semalam. Tapi kan paginya kan juga ketemu juga sama dia Iya, katanya. makanya Iya. kita sudah Ini jadi kalian mau bersahabatan tau nggak? Kita berhentikan aja nih udah. Mas Billy, Siap. 01 dulu lah. Semalam tuh nampaknya dari awal Pak Anies sudah on fire, menyerang mengenai pertahanan begitu. Kan kalau kita ngomong menyerang kan dalam artian juga kemarin kita banyak dapat kritik juga kenapa Pak Anies begitu ofensif ya kesannya. Anda tim merasa itu juga? Bukan, kita dapat dengar dari kritikan dari luar. Cuma apa yang kami sampaikan, Pak Anies sampaikan semalam itu kan sebenarnya berdasarkan berdasarkan fakta, terus kemudian kita juga sampaikan data, sampaikan kritik. Jadi secara substansi sih nggak ada yang keluar. Tapi kalau pihak sebelah menganggap itu personal ya mungkin itu perlu diklarifikasi ke sebelah. Sebelah. Tapi apa Sebelah yang itu udah 2 loh. Sebelahnya yang mana nih? Yang sebelah banget atau yang ngomong loh, Mas. kalau sebelah kan kemarin mencoba bersahabat, tapi kan kita dari awal pesannya coba sudah sampaikan di awal bahwa penekanan kita terkait isu kemarin ada 3. Yang pertama kan
kita harus adaptatif, kita nggak hanya menghadapi ancaman yang tradisional, tapi kita juga menghadapi ancaman yang non-tradisional. Itu beberapa kali pernyataan di berbagai segmen Pak Anies sudah sampaikan. Kemudian yang kedua, tentang Hankam juga banyak disinggung tentang bagaimana pengelolaan anggaran supaya lebih merata. Terus kemudian bagaimana Hankam ini juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini jadi isu. Kemarin misalkan dari pertanyaan panelis tentang Laut Cina Selatan. Terus kemudian yang ketiga juga tentang anggaran. Kemarin kan juga banyak disorot. Dan saya rasa dalam batas koridor yang wajar, tidak ada yang menyerang personal, dan kalau itu dianggap personal ya mungkin bisa ditanyakan. Tapi Anda puas nggak dijawab oleh kubu 2? Puas, banyak yang data yang masih belum keluar. Bahkan kalau kita ingat semalam kan Pak Prabowo juga malah mengajak kedua paslon ini keluar untuk diskusi lanjutan. Tapi kan yang kita tekankan bahwa ya ini forum terbuka, diskusi, semua orang melihat ini sebagai momennya saat ini ya, hari ini. Di KPU ya harusnya dibuka datanya saat itu juga. Gitu. Oke, itu silakan di-counter oleh Pertama kita harus menyadari bahwa esensi debat adalah bagaimana caranya kita meyakinkan publik untuk memilih pemimpin dalam 5 tahun ke depan. Memang dari debat kemarin bisa kita bagi menjadi 2 parts mostly. Yang pertama adalah bagian substansi. Yang kedua adalah nanti yang kita mungkin akan bahas lebih dalam adalah serangan-serangan yang ditunjukkan kepada Pak Prabowo pada debat semalam, terutama oleh Pak Anies. Nah, kalau kita bisa mulai, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu. Yaitu justru ini yang sebenarnya lebih penting, yaitu adalah masalah substansi. Kita merasa bahwa Pak Prabowo ini justru adalah paslon yang paling relevan dengan debat kemarin. Kenapa? Karena Menteri Pertahanan. Sebenarnya bukan karena profesi beliau, tapi lebih karena begini. Argumen-argumen yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu satu adalah bersifat fundamental. Beliau selalu menyatakan bahwa program-program apapun yang kalau kita ingin jalankan, kita harus fokus kepada fondasi dasarnya terlebih dahulu. Artinya apa? Kita harus memperbaiki income negara terlebih dahulu. Melalui apa? Seperti yang disinggung, memperluas tax base, memperbesar tax ratio. Juga bagiannya adalah hilirisasi. Karena hilirisasi itu juga adalah bagian daripada pertahanan non-militer. Di mana kita bisa memperkuat ekonomi kita, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan sumber daya manusia. Meskipun itu menurut Anda substantif, tapi tidak seksi di mata Billy. Saya nonton kemarin. Maka daripada itu rakyat harus diedukasi bahwa kita harus mengerti nih step-step apa saja yang diperlukan ketika kita ingin memimpin negara sebesar Indonesia dan sekaya Indonesia. Jadi Anda lebih firm di edukasi. Kita nggak bisa terlalu langsung tinggi, kita harus mulai dari level fundamental. Yang kedua adalah, padahal kan Mas Anies ini kan sosok yang edukatif sekali loh sebetulnya. betul, makanya sangat disayangkan kalau menurut saya sosok seedukatif Pak Anies justru memanfaatkan waktunya untuk menyerang Pak Prabowo secara pribadi terutama. Iya, Bil. Emang menyerang secara pribadi? Saya tegaskan di awal kan kita tidak menyerang personal ya. Tapi substansi. Apa yang kita sampaikan kritik, mungkin kritiknya terlalu keras. Kan kalau kita ngomong tentang etika, sebenarnya tentang batasan-batasan yang mungkin kita bisa sebutnya subjektif ya. Kemarin kan juga sempat etika, juga sempat beliau tensinya cukup naik gitu ketika Pak Anies sebut tentang bagaimana. Tapi kan Pak Anies diingatkan, profesor. Betul. Itu tuh. Ya profesor itu mungkin bisa jadi sarkas, mungkin bisa jadi Profesor belajar lagi sapaan ekonomi betulan, gitu ya. Jadi kita melihatnya sih masih dalam batas yang wajar dan nggak ada yang menyalahi. Oke. Ya, tapi kemarin juga banyak yang merasakan pertanyaan-pertanyaan itu nggak dijawab sama Pak Prabowo semalam. Iya. Data-datanya tidak dikeluarkan begitu. Sebenarnya begini, ini yang harus kita luruskan. Bahwa pekerjaan sehari-hari Pak Prabowo ini adalah sebagai Menteri Pertahanan. Morning briefing Pak Prabowo pun, itu makanan sehari-harinya adalah data. Ya kenapa Pak Prabowo tahu data-data sebenarnya yang harus dilakukan seperti apa. Tetapi, jika tujuannya hanya adalah untuk memenangkan debat atau mendapatkan jabatan semata, maka Pak Prabowo tidak rela untuk mendisclose atau menginformasikan hal-hal yang bersifat rahasia. Yang perlu kita ketahui Jadi itu rahasia tidak untuk di-share data ke publik. pertahanan banyak yang bersifat rahasia. Makanya kalau kita Termasuk ketahui anggaran tersebut. termasuk anggaran, termasuk kekuatan alutsista kita, termasuk ada yang berargumen bahwa kita perlu mengeluarkan buku putih. Itu merupakan bagian daripada rencana strategis nasional bagaimana cara kita menjaga informasi tersebut. Makanya kalau kita perhatikan, rapat-rapat kerja atau RDP antara Menteri Pertahanan dengan Komisi 1 itu banyak yang dilakukan secara tertutup. Kenapa? Karena memang tidak semua informasi ini boleh didiskusi. Tapi di-spill dikit lah, masa nggak dikasih sama sekali? Saya rasa Spill dikit tidak aja ada harga kemarin. yang sepadan untuk membocorkan informasi rahasia negara. Bahasa Dan Pak slang, Prabowo mengerti. bahasa slang aja ada istilahnya bocor halus loh gitu loh. Untuk urusan informasi negara Nah, itu tidak bisa. ini nih Anda nih kubu Anda nih Noto yang gerem banget kayaknya kalau ngelihat datanya mana Pak gitu loh. Ini suasananya kayak kemarin malam ya. Mungkin saya harusnya duduk tengah. Mulai aja. Tapi saya kira Pak Ganjar tuh unggulnya 3 hal. Ya. Pertama adalah Di belum apa langsung Pak Ganjar unggul. looknya, ya kan, dengan bomber very presidential kan, Iya, siap iya. melindungi bangsa. Udah gitu kayak ya. penerbang loh. Kayak Tom Cruise. Kayak Tom Cruise. Kayak Kapten Top kita. Gun. Top Gun. Top Gun. Terus yang kedua adalah datanya tentunya. Jadi udah lengkap
pertanyaan mengenai pertahanan, HI, geopolitik, semuanya lengkap. Bahkan sebenarnya kalau ada waktu untuk membahas mengenai economic diplomasi, mungkin Dia juga sudah siap gitu? sudah siap. Oh, Dan oke. yang ketiga adalah idenya. Jadi tadi kalau semalam itu kita mendengar misalnya 1, 2 mungkin banyak berargumen, tapi Pak Ganjar fokus untuk memberikan ide-ide. Di akhir baru. Iya. Ide-ide solutif, ide-ide alternatif. Banyak Ya. sekali. Mungkin saya bisa jelaskan di segmen selanjutnya. Yang moderator dia tuh kita ya. Tapi Toto, gini, kalau misalnya bicara soal tingkat kepuasan ya, Ya. iya kan? Berapa nilai untuk Pak Prabowo tadi malam dari kubu Ganjar? Pak Prabowo mungkin 5 ya, sama seperti Pak Ganjar kemarin. Oke. Pertama, 5 itu adalah angka yang apresiatif, memang ada hal yang baik, namun juga evaluatif. Artinya banyak hal yang perlu diimprove lebih baik lagi. Anda mengakui ada juga ucapan dari Pak Prabowo yang oke gitu ya, on the track Tentu, begitu tentu. ya. Kalau Pak Anies berapa dinilainya? Kalau Pak Anies? Pak Anies, saya nih ya, bukan Pak Ganjar ya. Pak Anies sayangnya begini kemarin. Nah, apa tuh saya? Konsepnya bagus, gagasannya bagus, Tapi? pertanyaannya adalah how. How to execute, how to implement, itu nggak keluar. Memang Enggak, beliau hanya bilang kita harus panglima diplomasi. Tapi bagaimana caranya? Oh. Beliau bilang kita harus unggul secara budaya. Oke, bangun restoran, oke, that's it. Tapi konsep-konsep yang lain Pak Ganjar yang tawarkan kemarin. How-nya dijawab oleh Pak Prabowo sebenarnya. Oh, dari mana jawaban Oleh Howie itu? hal-hal yang fundamental. Ya. Kita berbicara bagaimana caranya kita menaikkan income negara terlebih dahulu nih. Lalu hal kedua yang kita perhatikan, yang Pak Prabowo sampaikan loh, kita harus sadari, Pak Prabowo menunjukkan dirinya adalah seorang team player. Beliau menyadari kapasitas beliau sebagai Menteri Pertahanan adalah bagian daripada Republik ini. Yang artinya adalah ketika ada limitasi-limitasi fiskal, kebutuhan-kebutuhan negara lainnya, maka Kementerian Pertahanan tidak segan-segan untuk merealokasi sebagian anggaran untuk kepentingan yang lebih baik. Misalnya contoh ketika pandemi di 2020, Kementerian Anggaran banyak melakukan refocusing dan realokasi anggarannya untuk kepentingan COVID. Iya. Itulah salah satu alasan juga kenapa Kementerian Pertahanan melakukan beberapa kali penundaan untuk pembayaran proyek KF21 katakanlah, atau bahkan yang terakhir adalah penundaan pembelian Mirage 2000. Itu bukan karena kita tidak berkomitmen. Oke. Itu karena kita menghargai bahwa memang ada limitasi di dalam ruang fiskal. Baik. Dan Pak Prabowo sebagai tim player menghormati hal tersebut demi kebaikan NKRI. Oke, tapi justru jadi datanya turun semua katanya Ganjar kan semalam kan karena Covid gitu ya. Kalau Billy, sebelum kita jeda nih. Ya ini dejavu semalam ya. Sebelah ini kayak mencoba bersahabat dulu. Nanti mungkin kejutannya Mas Noto akhir-akhir ya. Tapi saya melihatnya juga begini. Kalau tadi berbicara tentang COVID juga, kita semua, baik Pak Ganjar ataupun kami, Pak Anies juga punya pengalaman ketika kita di DKI. Di DKI Jakarta. Bagaimana refocusing anggaran yang tadi disebut, bagaimana juga terkait Artinya sama-sama sadar ya. Betul, terkait subtema kemarin kan juga ada hubungan tentang diplomasi. Bagaimana ketika COVID, Jakarta mencoba berdiplomasi supaya dapat support dari sister city misalkan. Itu kan juga ditempuh dengan cara berdiplomasi tentu. Ya, ya. Dan kita melihat juga semua kemarin kita akui awalnya menampilkan performa terbaik. Mungkin kan dinamikanya kelihatan sekali ketika debat. Dan kami percaya apa yang disampaikan Pak Anies ketika debat kemarin juga tetap dalam batasan substansi yang keras. Dan kemarin penekanannya tadi kan sempat disinggung Mas Noto, how gitu kan. Pak Anies tegas sekali misalkan mengambil peran, kita harus tetap mengambil peran kembali, bukan harus ya. Kembali mengambil peran sebagai pemimpin ASEAN. Ya. Itu kan sebenarnya kita bukan lagi menjadikan semua isu yang terkait dengan global, kita selesaikan sendiri sebagai bangsa. Tapi kita juga perlu membuka ruang untuk kita berdiplomasi, kita membangun kekuatan secara kawasan. Dan secara spesifik disebut tentang ASEAN. Nanti coba kita bedah ya, how Aduh, memimpin tapi ASEAN tahan ya. dulu Mas, kita akan ngomong lagi ya. Nanti ya di segmen berikutnya. Di sini banyak moderator ya. Kembali sesaat lagi.